Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, everybody. How are you this morning? It's nice to meet you. I am Mr. Montaha. Today, we will discuss about the simple past tense. Do you understand about the simple past tense? Do you know about the simple past tense? Nah, anak kelas 6, kali ini kita ketemu lagi dengan Pak Guru. Biasanya kita ketemunya di kelas, belajar antara guru dan murid, tatap muka di kelas. Sekarang sudah diubah, kita tetap belajar walaupun tidak di kelas, kita masih bisa tatap muka. Saya di rumah, ini di kamar saya, anak-anak juga di rumah, juga di kamar masing-masing. Tapi kita bisa berinteraksi, bisa KBM, bisa melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan media video pembelajaran. Nah, untuk itu jangan kemana-mana, tonton terus video ini sampai selesai biar anak-anak mendapatkan satu pengetahuan dari kami. Oke, let's learn English together with Mr. Montaha by the topic simple past tense. Mari belajar bahasa Inggris bersama dengan saya, Bapak Montaha. Dengan topik yang akan kita bahas hari ini adalah topik simple past tense. Nah, tentu anak-anak belum pernah paham, bahkan belum pernah mendengar, kemungkinan baru kali ini mendengar apa itu simple past tense. Ini pelajaran yang masih baru bagi kalian, karena sudah kelas 6 maka harus diperkenalkan apa itu simple past tense. Jadi materi kita hari ini adalah membahas tentang simple past tense. Untuk itu besok anak-anak ketika di kelas saat ditanya Pak Guru, apa yang kalian ketahui tentang simple past tense? Simple past tense itu apa? Sampean harus bisa menjawab nanti. Atau sebelum sampean bisa menjawab pertanyaan itu, sampean harus paham dulu materi yang dipelajari hari ini adalah simple past tense. Mungkin Pak Guru bertanya, apa anak-anak materi yang akan kita pelajari hari ini? Maka kalian harus menjawab simple past tense. Jangan sampai kalian tidak tahu materinya. Harus tahu. Pak, materi hari ini adalah simple past tense. Artinya sudah mengenal sampean. Nah, ada istilah tak kenal maka tak sayang. Maka kenali dulu istilahnya. Ialah simple past tense. Apa materi kita yang kita pelajari hari ini? Kita jawab sama-sama. Simple past tense. Oke, apa itu simple past tense? Jangan kemana-mana. Kita tonton terus video yang berikutnya. Nah, inilah penjelasan atau pengertian atau definisi simple past tense. Apa itu simple past tense? Simple past tense adalah kegiatan yang telah terjadi di masa lalu. Itulah simple past tense. Jadi besok ketika anak-anak ditanya Pak Guru, apa yang kamu ketahui, apa yang kamu pahami tentang simple past tense, maka anak-anak harus bisa menjawab simple past tense adalah kegiatan yang telah terjadi di masa lalu. Masuk cah muni ngono kok gak iso. Kegiatan yang telah terjadi pada masa lalu disebut simple past tense. Kalau dalam bahasa Arab namanya fi'il madhi, kata kerja yang terjadi pada waktu lampau. Kalau dalam bahasa Inggris
namanya simple past tense. Apa sih simple past tense itu? Simple past tense itu ya kata kerja yang telah terjadi pada waktu lampau. Kata kerja yang kejadiannya itu sudah terjadi di waktu yang silam, di waktu yang lewat. Waktunya sudah kelewat, waktunya sudah lampau. Jadi setiap aktivitas atau kegiatan yang kejadiannya itu sudah kelewat, sudah terjadi di masa yang lalu, itulah simple past tense. Jelas anak-anak? Awas lo besok lo, kalau ditanya Pak Guru di kelas, terus longok-longok, nggak tahu menau, itu namanya nggak bertanggung jawab. Ya, makanya dihafalkan ya, kalau ditanya Pak Guru harus bisa. Apa simple past tense itu? Harus bisa menjawab. Simple past tense adalah kegiatan yang telah terjadi pada masa lalu. Atau boleh juga kata kerja yang sudah dilakukan pada masa yang lalu. Nah, bagaimana kita bisa tahu kalau kata kerja itu sudah terjadi pada waktu yang lalu? Apa ciri-cirinya? Tanda-tandanya apa? Tanda-tandanya nanti tentu akan ditandai dengan kata keterangannya. Misalnya kemarin atau minggu yang lalu, bulan yang lalu, tahun yang lalu, sehari yang lalu, 2 hari yang lalu. Itu adalah penanda atau kata keterangan yang menerangkan bahwa kata kerja yang ada adalah sudah lewat, sudah terjadi pada waktu lampau dengan ditandainya kata keterangan tersebut. Oke, sampai di sini penjelasan mengenai definisi daripada simple past tense. Yuk kita teruskan pada materi berikutnya. Oke anak-anak, setelah sudah mengenal istilah simple past tense, lalu kemudian sudah paham apa itu pengertian simple past tense. Nah, sekarang langkah ketiga adalah kita memahami contoh kalimat simple past tense. Nah, dalam video saya beri contoh Abdul kemarin bermain bola basket. Abdul kemarin bermain bola basket. Di sini ada kata kerja bermain, ada kegiatan bermain. Kapan kata kerja bermain itu dilakukan? Jawabnya kemarin. Di situ ada kata keterangan kemarin. Jadi bermain itu sudah dilakukan kemarin. Karena kemarin berarti sudah kelewat. Sekarang dia sudah tidak bermain bola basket lagi. Dia bermain bola basket itu waktunya kemarin. Karena dijelaskan dengan kata keterangan kemarin, maka inilah yang disebut dengan simple past tense. Kalau dalam bahasa Indonesia, walaupun ada kata keterangan kemarin, kata kerjanya bermain itu tidak berubah, tetap bermain. Beda dengan bahasa Inggris. Nah, sekarang kalau kita bahasa Inggris seperti ini. Atau sebelum kita ke bahasa Inggris, Abdul kemarin bermain bola basket. Abdul itu namanya subjek, kemarin itu namanya kata keterangan, bermain itu namanya predikat, kalau dalam bahasa Inggris, bola basket itu namanya objek. Nah, kata keterangan dalam bahasa Inggris, penempatannya bisa di awal kalimat, bisa di tengah kalimat, bisa di akhir kalimat. Sekarang contoh di awal kalimat. Kemarin Abdul bermain bola basket. Boleh. Di tengah kalimat, Abdul kemarin bermain bola basket. Oke, boleh. Contoh di akhir kalimat, Abdul bermain bola basket kemarin. Nah, ini boleh, tapi nggak enak di telinga karena nggak terbiasa. Bahasa Indonesia seperti itu, tetapi nggak salah, boleh. Tapi kalau digunakan juga nggak apa-apa. Jadi kata keterangan dalam bahasa Indonesia itu seringnya itu di depan kalimat. Kemarin Abdul bermain bola basket.
Itu susunan dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau dalam bahasa Inggris, kata keterangan itu tempatnya di akhir kalimat. Contoh, Abdul played basketball yesterday. Abdul itu subjek, played itu kata kerja, basketball itu objek, yesterday itu kata keterangan. Sehingga susunannya seperti kalimat tersebut. Abdul played basketball yesterday. Abdul bermain bola basket kemarin. Nah, yang perlu difahami dalam simple past tense berbahasa Inggris, simple past tense dalam bahasa Inggris yang perlu difahami adalah kata kerjanya atau verb-nya. Bahwa kata kerja atau verb dalam simple past tense dalam bahasa Inggris itu wajib menggunakan verb bentuk 2. Tidak boleh verb bentuk 1, tidak boleh verb bentuk 3, tidak boleh verb bentuk ing. Harus dan wajib verb to atau verb bentuk 2. Karena di dalam bahasa Inggris kata kerja itu mengalami 4 bentuk. Ada 4 bentuk. Bentuk 1, bentuk 2, bentuk 3, dan bentuk ing. Tapi kata kerja dalam bahasa Inggris tidak ada aturan itu. Misalnya bermain ya bermain, nggak bisa berubah lagi. Kalau dalam bahasa Inggrisnya bermain itu play. Play itu kata dasar. To infinitif atau kata dasar. Bentuk 1 play. Nah, bentuk 2-nya play adalah played. Played ditambah ed. Bentuk 3-nya juga played ditambah ed. Dari kata dasarnya play menjadi played. Played. Bentuk 4-nya playing. Playing cuma menambah ing di akhirnya menjadi playing. Sehingga kalau dihafalkan play, played, played, playing. Nah, itu di video sudah saya kasih penjelasan. Play nomor 1 berarti bentuk 1, played itu bentuk 2, played bentuk 3, playing bentuk ing atau verb ing. Nah, di antara bentuk 1, bentuk 2, bentuk 3, dan bentuk ing, manakah yang harus dipakai dalam simple past tense? Jawabnya adalah yang verb to atau bentuk 2. Maka dari itu dalam contoh berbunyi Abdul played basketball yesterday. Abdul kemarin telah bermain bola basket. Nah, sudah jelas anak-anak? Oke, kalau masih bingung, sabar. Insya Allah lama-lama juga akan paham secara pelan-pelan. Kita lanjut. Oke, setelah kita kenal simple past tense, lalu memahami definisinya simple past tense, lalu kemudian kita pelajari contohnya simple past tense, berikutnya adalah kita dikenalkan dengan kata keterangan yang terkait dengan simple past tense. Ini juga sesuatu yang penting dan harus dihafal oleh anak-anak. Apa keterangan yang bisa digunakan untuk simple past tense? Di antaranya 1, yesterday, artinya kemarin. Kemarin kan berarti sudah lewat. Yang kedua, last week, artinya minggu yang lalu. Last month, artinya bulan yang lalu. Last year, artinya tahun yang lalu. Kemudian yang nomor 3, titik-titik itu diberi ago tulisannya. Kalau dibaca ya ago, artinya sehari yang lalu. Sehari yang lalu. One day ago, sehari yang lalu. 2 days ago, 2 hari yang lalu. 3 days ago, 3 hari yang lalu. 4 days ago, 4 hari yang lalu, dan seterusnya. Itu kalau menggunakan hari. Kalau menggunakan minggu, a week ago, seminggu yang lalu. Ya. Kemudian ya, a week ago, seminggu yang lalu. Jadi kalau kita pakai seminggu yang lalu, kalau pakai last berarti last week, itu artinya juga seminggu yang lalu.
Kalau pakai ago juga bisa. Tapi kalau pakai ago, week-nya didalukan. A week ago, seminggu yang lalu. Kalau pakai last, week-nya dibelakangkan. Last week, seminggu yang lalu. Itulah perbedaan antara last week dan a week ago. Pokoknya kata keterangan ini penting untuk dikuasai. Supaya apa? Supaya nanti ketika membuat kalimat past tense itu langsung bisa klop antara kata kerja dengan kata keterangannya itu klop. Kata kerjanya bentuk dua, kata keterangannya bentuk past tense, maka sudah tumbuh oleh tutup. Sudah pas, tidak akan salah lagi. Nah, untuk itu penting sekali lagi untuk dihafal. Bahasa Inggrisnya kemarin, yesterday, minggu yang lalu, last week, bulan yang lalu, last month, tahun yang lalu, last year, seminggu yang lalu, a week ago, 2 hari yang lalu, 2 days ago, 3 hari yang lalu, 3 days ago, dan seterusnya. Saya pikir itu kata keterangan simple past tense yang harus dikuasai anak-anak. Oke, bersabarlah. Jangan kemana-mana. Kita lanjut pada tayangan video berikutnya. Nah, pada video yang ini saya akan menjelaskan tentang kata kerja. Kata kerja yang bisa digunakan dalam simple past tense. Kata kerja atau verb, kata kerja itu bahasa Indonesia, verb itu bahasa Inggris. Kalau bahasa Arab kan fi'il. Fi'il itu kata kerja. Verb bahasa Inggris kata kerja. Kata kerja yang digunakan untuk simple past tense itu harus bentuk dua atau verb to. Tidak boleh bentuk satu, bentuk tiga, bentuk ing. Tapi harus bentuk dua. Kata kerjanya harus bentuk dua. Seperti dalam contoh nomor 1, play. Itu artinya bermain. Ini play ini bentuk satu, kata dasar. Yang bisa dicari di kamus ya, kata dasar ini play, bermain, bentuk satu. Bentuk duanya apa? Played, tinggal nambah ed. Play menjadi played. Maka bentuk duanya ini yang bisa digunakan untuk kalimat simple past tense. Play berubah menjadi played, tinggal ditambah ed. Perubahan ini namanya beraturan. Dalam istilah bahasa Inggrisnya adalah regular verb. Regular verb, kata kerja yang beraturan. Aturannya bagaimana? Aturannya tinggal menambahkan ed dari bentuk satunya. Play ditambah ed menjadi played. Maka hal seperti ini saya kira gampang, mudah, tidak ada masalah. Tinggal nambah ed saja kok. Nah, pasti nggak butuh waktu yang lama. Play ditambah ed jadi played, sudah jadi bentuk dua. Ini yang beraturan, mudah. Contoh yang kedua, buy bentuk satu, bentuk duanya bought. Buy bentuk duanya bought. Buy artinya membeli. Kemudian bought artinya juga membeli. Lah, kok beda dengan yang pertama? Kalau yang pertama tadi bentuk duanya kan menambahkan ed. Tetapi yang contoh yang kedua kok gak ditambah ed, misalnya buy, kok tidak buyed, kok gak begitu, kenapa? Nah, inilah uniknya bahasa Inggris. Kalau memang bahasa Inggris itu dibilang susah, susahnya di sini memang. Kalau bahasa Inggris itu dibilang sulit, iya, sulitnya memang di sini memang. Kok bisa, Pak? Iya, karena tidak pandang bulu, baik itu dosen, profesor, guru, murid, atau siapapun yang belajar bahasa Inggris berarti harus punya jam terbang. Jam terbang bagaimana maksudnya? Menghafal. Baik, bentuk satu. Bentuk duanya apa ya? Dihafal. Bot. Baik, bot. Tanpa dihafal, nggak bisa. Karena tidak ada aturannya. Dan istilahnya dalam bahasa Inggris disebut irregular verb. Kata kerja yang berubahnya tidak diatur atau tidak beraturan. Karena tidak beraturan, maka kita sebagai pengguna bahasa Inggris mengikuti pemilik bahasa, mengikuti orang Inggris sana yang punya bahasa, karena mereka itu mempunyai
by menjadi bot, ya kita ikuti, kita tiru, kita hafalkan. Caranya bagaimana? Caranya ya dihafal, banyak dilihat, banyak ditulis, banyak diucapkan, banyak dibuat latihan. Itulah yang namanya jam terbang. Dengan banyaknya kegiatan yang saya maksud, membuat lama-lama menjadi ingat. Oke, by bentuk 1, bot bentuk 2. Nah, kalau kita menggunakan kalimat simple past tense, maka kata kerja yang digunakan adalah yang bentuk 2, bought. Jangan by, bought, by, bought. Nah, bought. Misalnya kemarin saya membeli buku, I bought book yesterday. Saya kemarin membeli buku. Misalnya I buy book yesterday, salah karena by bentuk 1, harus bentuk 2. Ini aturan bahasa Inggris, tidak terjadi di dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia nggak ada aturan itu. Karena kita belajar bahasa Inggris, ya harus mengikuti aturan bahasa Inggris. Oke, jelas. Untuk kata kerja dalam bahasa Inggris, simple past tense menggunakan kata kerja bentuk 2. Maka itu kalau anak ditanya, simple past tense kata kerjanya menggunakan bentuk berapa? Saya harus menjawab bentuk 2. Oke, bingung? Sabar. Yang penting semangat, insya Allah lama-lama akan hilang sendirinya. Itu namanya bingung. Kita lanjut. Nah, ini seperti tadi yang sudah disinggung Pak Guru, bahwa kata kerja di dalam bahasa Inggris ada 2 macam perubahan. Yang pertama, berubah secara beraturan, hanya menambahkan ed. Yang kedua, berubah tapi tidak beraturan. Berubah yang beraturan disebut dengan regular verb. Kemudian yang tidak beraturan disebut dengan irregular verb. Contoh yang beraturan, help bentuk 1, bentuk 2-nya ditambah ed menjadi helped, artinya membantu. Contoh yang kedua, watch, artinya menonton. Bentuk 2-nya ditambah ed menjadi watched, watched, artinya menonton. Berikutnya visit, bentuk 1, bentuk 2-nya ditambah ed menjadi visit, visit. Nah, visit menjadi visit, ditambah ed, visit artinya mengunjungi. Ini contoh yang beraturan, tinggal menambah ed dari kata kerja bentuk 1-nya. Oke, sekarang contoh yang tidak beraturan, misalnya go, bentuk 2-nya menjadi when, ya kan? Go bentuk 1, bentuk 2-nya when. Karena tidak beraturan, maka konsekuensinya harus kita hafal. Termasuk Pak Guru juga menghafal. Tidak dihafal nggak bisa. Go, pergi. When, pergi. Tapi beda. Kalau go bentuk 1, when bentuk 2. Ini yang dimaksud perubahan tapi tidak beraturan. Berikutnya, buy bentuk 1. Bentuk 2-nya bought. Buy, bought. Artinya membeli. Buy bentuk 1, bought bentuk 2. Contoh lagi, swim bentuk 1, bentuk 2-nya swim. Swim, swim. Swim bentuk 1, bentuk 2-nya swim. Artinya berenang. Nah, contoh-contoh kata kerja baik yang beraturan maupun tidak beraturan, jutaan. Banyak sekali kata kerja, banyak. Karena banyak, ya harus kita kuasai secara bertahap. Misalnya dalam pembelajaran ini kita kuasai 6 kata kerja. Help, help, watch, visit, when, bought, swim. Nah, itu dulu kita kuasai secara berkala ya. Bersabarlah, jangan menyerah, jangan putus asa. Karena belajar memang harus sabar. Tidak boleh menyerah. Yang penting semangat ya. Semangatnya ini yang penting. Seperti Pak Guru ini semangat. Kalau Pak Guru nggak semangat, nggak bisa nggak bakalan bisa. Pak Guru juga nggak bisa kok. Tapi karena Pak Guru semangat, akhirnya ya bisa.
Wong apa sih wong ilmu bisa dipelajari saja kok. Wong ditambah ed, mana susahnya? Help ditambah ed, helpet. Lah masuk ngono kok susah caca wong karek nambah ed wae. Misalnya go kok tadi when, ya dihafalkan. Go when lo apa repote? Gampang kan? Gampang. Yang penting ada niat. Oke, sampai di sini penjelasan masalah perubahan kata kerja baik yang beraturan maupun yang tidak. Oke, kita lanjut pada video berikutnya. Oke anak-anak, kita lanjut ya. Nah, kali ini yang tidak kalah pentingnya dengan penjelasan-penjelasan sebelumnya adalah kita sekarang diperkenalkan tentang subjek kata ganti dalam bahasa Inggris. Ada 7. Apa itu? I, saya, you, kamu, we, kita, they, mereka, he, dia laki-laki, she, dia perempuan, it, ia benda. Kalau dalam bahasa Arab namanya dhamir. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Kalau dalam bahasa Arab ada 14 kata ganti atau dhamir. Kalau dalam bahasa Inggris namanya pronoun, bukan dhamir. Dhamir itu istilah bahasa Arab, ada 14. Kalau bahasa Inggris pronoun, namanya kata ganti subjek, pronoun. Cuma ada 7. Maka 7 ini harus dikuasai. I, saya, you, kamu, we, kita, they, mereka, he, dia laki-laki, she, dia perempuan, it, ia benda. Nah, seperti Pak Guru gitulah. Menguasai, hafal. Ya, jangan sampai tidak hafal. Kalau nggak hafal ya susah nanti. Karena ini adalah kuncinya. Ya. Jadi subjek sebanyak 7 ini harus dikuasai. Nah, setelah subjek, karena bahasan kita adalah simple past tense, setelah subjek itu diikuti oleh verb to atau kata kerja bentuk 2. Kata kerja bentuk 2 seperti tadi yang dicontohkan. Misalnya kita membuat contoh swim, artinya berenang ya. I swam, you swam, we swam, they swam, he swam, she swam, it swam. Setelah subjek lalu verb to, maka di situ ada apa itu? Ya, dibuat rumus seperti itu. Setelah subjek mulai dari I sampai it, semuanya adalah menggunakan kata kerja bentuk 2 untuk simple past tense. Nah, di dalam simple past tense, rumus kalimatnya atau formula kalimatnya atau cara membuat kalimat simple past tense dalam bahasa Inggris dirumuskan seperti yang ditulis merah itu Pak Guru itu. S itu subjek. Subjek itu apa sih? Subjek itu ya I, you, we, they, he, she, it. Atau nama orang, Ali. Itu namanya subjek. Apa sih subjek itu? Subjek itu pelaku kata kerja. Yang melakukan kata kerja. Itu namanya subjek. Dan subjek itu tempatnya selalu di awal kalimat. Subjek, kata ganti, subjek. Subjek itu selalu di awal kalimat. Seperti I, you, we, they, he, she, it. Ini pasti mengawali kalimat. Oke. Setelah subjek ditambah verb to. Nah, setelah subjek harus kata kerja bentuk 2. Setelah kata kerja bentuk 2 ditambah objek, disingkat O. Setelah objek ditambah kata keterangan, disingkat K. Sehingga cara menyusun kalimat dalam bahasa Inggris, rumusnya adalah subjek, kemudian verb to, kemudian objek, kemudian kata keterangan. Ini contoh membuat kalimat dalam simple past tense. Dirumuskan seperti itu. Makanya kalau anak-anak ditanya Pak Guru, coba sebutkan formula kalimat simple past tense.
Maka anak-anak harus bisa menjawab. Saya Pak bisa. Oke, sebutkan subjek, verb to, objek, kata keterangan. Nah, kalau sudah bisa menjawab seperti itu artinya sudah menguasai. Lalu, kalau kita contohkan dalam kalimat, Ali went to school yesterday. Ali telah pergi ke sekolah kemarin. Ali itu namanya subjek, when itu namanya verb to atau kata kerja bentuk dua, to school itu namanya objek, yesterday itu namanya kata keterangan. Oke, paham? Kalau nggak paham, sabar. Yang penting belajar terus. Oke, lanjut. Anak-anak, yang kita bahas tadi adalah simple past tense, tapi pola kalimatnya adalah pola kalimat positif. Bahwa di dalam bahasa Inggris pola kalimat itu ada tiga ya, ada kalimat positif, ada kalimat negatif, ada kalimat interrogatif. Nah, kita fokus nomor satu dulu, kalimat positif. Yang kita pelajari tadi itu adalah kalimat positif. Kalimat positif itu kalimat apa sih, Pak? Kalimat positif itu sama dengan kalimat informasi. Ya, sebuah informasi atau apa ya? Ya, betul. Pokoknya kalimat informasi. Merupakan berita lah, pemberitaan atau menginformasikan kepada sesuatu hal. Itu namanya kalimat positif. Nah, kalimat positif itu ditandai dengan buka tutup kurung plus. Ingat, buka tutup kurung plus itu berarti tanda kalimat positif. Apa itu tadi kalimat positif? Kalimat berita. Segitu aja gampangan nih. Kalimat positif adalah kalimat berita. Cukup tandanya plus. Nah, untuk kalimat negatif, interrogatif tidak kita bahas sekarang. Kita bahas pada waktu yang lain. Oke, lanjut. Oke, ini masih kita pelajari kembali tentang kalimat positif. Bahwa kalimat positif itu dirumuskan seperti yang ditulis Pak Guru di video. Pertama, subjek. Setelah itu verb 2 atau verb to. Setelah itu objek. Setelah itu kata keterangan. Inilah formula kalimat positif untuk simple past tense dalam bahasa Inggris. Anak-anak wajib menguasainya. Oke. Sekali lagi kalau Pak Guru besok tanya, apa formula kalimat positif dalam simple past tense? Sampai harus menjawab atau kalian harus menjawab subjek, lalu verb to, lalu objek, lalu kata keterangan. Inilah formula, rumus membuat kalimat simple past tense dalam bahasa Inggris. Jika sudah sesuai dengan rumus itu, dijamin 100% tidak akan salah, pasti benar. Nah, sekarang contohnya seperti ini. Subjek, I, artinya saya. Verb to, bought, artinya membeli. Objek, a book. Nah, ini namanya objek. Kata keterangan, yesterday. Nah, I bought a book yesterday. Saya membeli buku kemarin. Ini namanya kalimat simple past tense. Karena kegiatan membeli buku itu sudah terjadi waktu lewat. Kapan lewatnya? Kemarin, ya kan? Saya membeli buku kemarin. Berarti waktu membelinya itu tidak terjadi sekarang, tapi sudah terjadi kemarin. Makanya sudah lewat atau sudah lampau waktunya. Sebab itu dinamakan simple past tense. Karena simple past tense, kata kerjanya itu loh yang ditulis dengan warna oranye itu yang penting. Harus verb 2. Saya ulang, simple past tense itu harus verb 2. Tidak boleh verb 1, verb 3, dan verb ing. Makanya dalam contoh ini, bought diberi panah ke bawah, verb to itu penanda simple past tense. Jadi simple past tense itu cirinya ya, itu verbnya pasti verb 2 dan kata keterangannya pasti
merujuk pada kata keterangan bentuk lampau seperti yang diterangkan sebelumnya. Ada yesterday, ada last month, last week, last year, ada week ago, 2 days ago, dan seterusnya. Oke, semoga paham. Belum paham? Nggak apa-apa. Yang namanya belajar. Yang penting belajar. Nanti paham itu akan datang dengan sendirinya. Tidak boleh menyerah dan tidak boleh putus asa. Lanjut. Nah, di akhir pembelajaran, maka kita harus siap berlatih. Latihan membuat kalimat simple past tense. 1. Kemarin saya membantu ayah. 2. Minggu yang lalu kamu nonton TV. 3. Sehari yang lalu kami mengunjungi Cak Roni. Yang keempat, 2 hari yang lalu mereka pergi ke sekolah. 5. Setahun yang lalu dia laki-laki membeli mobil. 6. Sebulan yang lalu dia perempuan berenang di pantai. Jangan lupa membuat kalimat simple past tense. Rumusnya dihafalkan dulu. Subjek, lalu verb to, lalu objek, lalu kata keterangan. Ini adalah senjata, cara membuat kalimat simple past tense dalam bahasa Inggris harus berpedoman pada formula atau rumus yang diberikan Pak Guru. Kalau nggak cocok dengan formula yang diberikan Pak Guru pasti salah. Sebab itu dihafalkan ya. Subjek, langkah pertama, langkah kedua, verb to atau kata kerja bentuk 2. Langkah ketiga, objek. Langkah keempat, kata keterangan. Jika urut-urutannya sudah disusun seperti itu, maka dijamin halal. Pasti benar. Tidak mungkin bereset. Tapi kalau keluar dari rumus atau formula yang dijelaskan Pak Guru, ya salah. Seperti ini kalau dalam bahasa Indonesia. Kemarin ditaruh di awal. Iya kan, dalam bahasanya nggak apa-apa. Tapi nanti dalam bahasa Inggris, kemarin itu harus ditaruh di akhir kalimat. Terus tak kasih bocoran satu ya. Saya itu berarti I. Membantu berarti help, helped. I helped. I helped. I helped. I saya helped. Membantu. Ayah, father. I helped father yesterday. Saya membantu ayah kemarin. Jadi urutannya kan I subjek, helped kata kerja bentuk 2, father objek, yesterday kata keterangan. Ya kan? Kata keterangannya di belakang. Jangan terpancing dengan bahasa Indonesia. Engko nang sampean ku ngene nyusuni. Yesterday I helped father. Secara arti sih benar, tapi struktur atau susunan kalimat seperti itu nggak berlaku di Inggris, nggak berlaku dalam bahasa Inggris. Karena formula bahasa Inggris itu ya seperti tadi, subjek, verb 2, objek, baru kata keterangan. Maka membuat kalimat, kata keterangannya ditaruh di akhir kalimat. Kalau bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia, yaitu boleh di depan, boleh di tengah, boleh di akhir kalimat. Untuk contoh nomor 2, 3, 4, 5, 6, berpikir, bekerja keras, kerjakan di rumah. Jangan sampai tidak dikerjakan. Ya, kualat gue kapan sampean nggak menurut Pak Guru. Kapan nggak bekerja, berarti nggak mau berproses sama, nggak mau belajar. Mau salah, mau bener, yang penting sudah mencoba, sudah berproses. Itu yang betul. Yang salah itu sing gak ada prosesnya kalau sing salah. Lah yang betul itu yang ada prosesnya. Perkara engko ana kesulitan sudah wajar. Nanti boleh tanya Pak Guru. Ya, boleh tanya kepada siapapun yang dianggap bisa atau lengkapi yang namanya kamus ya. Belajar bahasa Inggris itu mustahil tanpa kamus.
Maka kamus zaman sekarang kan digital. HP dikasih aplikasi kamus bahasa Inggris, tinggal metek atau mencari kata yang dicari, sudah sekejap sudah hadir. Untuk itu waktunya bahasa Inggris, bawa kamus, HP dibawa ke sekolah. Lah nanti dibuat praktek untuk mencari kosakata bahasa Inggris. Besok waktunya bahasa Inggris kelas 6 kan hari Sabtu ya. Hari Senin. Jadi hari Senin sebelum saya mengajar, anak-anak pasti saya tanya, sudah ditonton videonya? Bagi yang belum nonton, walat ya. Karena ini sudah zamannya kita belajar di samping di kelas ya online. Maka sebelum belajar di kelas, tonton dulu video Pak Guru, supaya nanti di kelas enak, nyambung, sudah ada bekal dari pengalaman belajar di rumah lewat video online. Dan jangan lupa, PR-nya ini saya beri tugas, besok juga akan saya tanyakan, mana hasil pekerjaannya yang ditugasi Pak Guru di video. Ada 6 kalimat, sudah dikerjakan, nanti saya periksa satu persatu. Siapa di antara kelas 6 nanti yang menurut saya berprestasi, tentu akan saya apresiasi. Oke, terima kasih dari saya Bapak Muntaha. Dan kita sudah selesai. Maksud saya sudah berakhir dalam mempelajari simple past tense dalam bahasa Inggris. Nah, lihat ini adalah pantai Desa Ngimbo. Indah kan? Nah, coba buat latihan bahasa Inggris simple past tense. Kemarin saya pergi ke pantai. Nah, bagaimana bahasa Inggrisnya? Ya, mudah. Pergi tadi kan go went. Kemarin yesterday. Saya itu I. Berarti I went to the beach yesterday. I went to the beach yesterday. Kemarin saya telah pergi ke pantai. Nah, seperti itu dong. Oke, thanks for watching. Tetap semangat. Semoga anak-anak kelas 6 di rumah sehat semua, bisa menangkap apa yang kami jelaskan lewat video, sehingga kita ketemu di kelas besok menjadi ada ya semacam interaksi, semacam pemahaman yang mudah bagi anak karena sudah dipelajari sebelumnya. Wassalam dari saya, Mr. Muntaha.